Indonesia adalah tanah kelahiranku, tanah air yang merupakan kepulauan terbesar di dunia. Tanah airku terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas 17.508 pulau. Tanah airku adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam yang terbentang dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. 62% wilayah Indonesia adalah perairan dan 38%-nya adalah wilayah daratan. Tanah airku ini, dari ujung Sumatera hingga ujung Papua, terpahat gunung-gunung kokoh yang megah membentang, hijau rimbun dan menenangkan dari hutan-hutan Indonesia yang melahirkan banyak kehidupan di dalamnya. Keragaman flora dan fauna menjadikan Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Tanah airku ini dihuni oleh lebih dari 2 juta penduduk yang terdiri lebih dari 360 suku bangsa. Pakaian adat kami berbeda, budaya kami berbeda, bahasa daerah kami berbeda, keyakinan kami berbeda, bahkan warna kulit kami pun berbeda. Namun, kami bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami adalah Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kita harus bisa mengenal bangsa Indonesia agar tumbuh rasa cinta dan mampu membela negeri ini. Banyak cara untuk bisa mengenal dan mencintai bangsa ini, salah satunya melalui tokoh yang menginspirasi kita. Tokoh inspiratif yang menginspirasiku selama ini yaitu orang tuaku. Orang tuaku mungkin memang hanya seorang ayah dan ibu biasa. Tidak banyak yang mengenal mereka selain keluarga besar dan rekan-rekan kerjanya. Namun menurutku, mereka telah memberikan keteladanan yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau menunjukkan rasa cintanya kepada negara ini dengan mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Ayah dan ibuku mengabdi di kampung halamanku, sebuah daerah di bagian Jawa Barat yang dijuluki sebagai Kota Kuda, yaitu Kabupaten Kuningan. Ayahku sudah memasuki masa purna baktinya sejak tahun 2019 dan ibuku akan memasuki masa purna baktinya di bulan November akhir tahun 2022 ini. Ayah dan ibuku selalu menjaga kerapihan diri, juga kerapihan dan keindahan rumah di tengah kesibukannya. Mereka selalu mengajari kami untuk pandai merawat diri dan lingkungan tempat kami berdiri. Ayahku rutin melakukan donor darah setiap bulannya. Beliau juga rutin berolahraga setiap hari, baik pagi hari maupun sore harinya. Ayahku memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi. Walaupun beliau sudah purna bakti, namun beliau masih aktif dalam organisasi Perhimpunan Purna Bakti. Masa purna bakti tidak menghentikannya untuk tetap berkarya dan menebar manfaat. Beliau juga aktif terlibat dalam organisasi di lingkungan RT dan RW dan sering dikali diminta bantuan oleh tetangga menjadi panitia acara. Ayahku juga aktif mengisi perkuliahan di salah satu sekolah tinggi di kotaku. Ayahku juga memiliki rutinitas membuat tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak daerah. Ibuku banyak mendampingi ayahku saat masih bertugas tanpa mengesampingkan tanggung jawab pekerjaannya dan juga rumah tangganya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN, ibuku sangat totalitas, sehingga banyak yang mengaguminya baik dari rekan kerjanya sampai masyarakat desa binaannya. Selain menjalankan tugasnya, ibuku juga aktif sebagai pengurus TP PKK Kabupaten Kuningan. Tokoh inspiratif saya selanjutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Made Astawan MS. Beliau adalah guru besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB yang juga merupakan dosen pembimbing saya saat kuliah.
Menurut saya, beliau bukan hanya seorang pengajar, tapi juga seorang pendidik. Sikap beliau sendiri sudah menjadi teladan bagi saya dan mahasiswa lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, beliau sudah melakukan kesiapsiagaan bela negara melalui profesinya. Beliau memiliki fokus penelitian dan pengembangan pangan fungsional Indonesia, khususnya tempe. Beliau banyak melakukan studi terkait manfaat dan keunggulan tempe bagi kesehatan. Saat ini beliau sedang berupaya untuk menjadikan tempe sebagai warisan budaya Indonesia dan benda. Beliau terus mengedukasi masyarakat terkait hidup sehat melalui buku-buku ilmiah populer dan juga seminar maupun jurnal-jurnal nasional dan internasional. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa semakin mengenal tanah air kita dan semakin mencintainya, sehingga dengan penuh semangat dan keikhlasan kita bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Indonesia.